Baik, saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan channel YouTube Marturia Bukit Kasih. Dan dalam waktu dan kesempatan ini kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk berkarya dalam hidup, dan kemudian waktu ini kita pakai untuk membaca dan merenungkan firman. Maka saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami sebagai umat-Mu. Dalam waktu dan kesempatan ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur bahwa kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami dipelihara dan kami selalu melangkah dalam sukacita bahwa kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih, firman-Mu akan dibentangkan atau diberitakan. Maka kiranya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu dinyatakan bagi kami. Kuasai kami Tuhan supaya kami boleh membaca juga merenungkan firman-Mu. Dan firman-Mu ini kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah kiranya Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Di sini melalui Lembaga Alkitab Indonesia diberikan dua tema, yakni Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Firman Tuhan ditulis demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku,
dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian untuk bacaan firman Tuhan. Baik saudara-saudara, tema untuk perenungan firman ini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, situasi dalam bacaan ini begitu mencekam bagi murid-murid Yesus. Guru mereka telah mati secara mengenaskan. Dan kemudian beredar kabar bahwa tubuh Yesus diambil orang. Mungkin murid-murid saat itu merasa sedang dalam bahaya. Karena itu mereka mengadakan pertemuan di ruang yang tertutup. Tiba-tiba secara ajaib Yesus masuk ke dalam ruangan terkunci itu lalu mengucapkan salam. Setelah Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya, murid-murid menjadi gembira karena menyadari bahwa guru mereka ada di tengah-tengah mereka saat itu. Akhirnya mereka selain Thomas percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu damai sejahtera dan sukacita yang melenyapkan kekecewaan, keraguan, dan ketakutan. Yesus juga berbicara tentang misi yang harus diemban oleh murid-muridnya, sebagaimana yang telah dia sampaikan juga kepada Maria Magdalena. Yesus pun telah menerima misi itu dari Bapa. Tuhan juga memberikan Roh Kudus agar mereka dapat melaksanakan misinya, sehingga banyak orang yang percaya dan mendapat pengampunan dosa dan hidup kekal. Hal yang sama juga Yesus lakukan terhadap Thomas, yang semula menolak kesaksian rekan-rekannya bahwa Yesus telah bangkit. Ia menghendaki bukti yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Terhadap Thomas yang skeptis, Yesus datang menampakkan diri dan memenuhi harapannya, sehingga dia tidak lagi sanggup membantah kebangkitan. Hasilnya, Thomas akhirnya percaya dan menyembah Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara, banyak orang seperti Thomas yang percaya karena telah melihat mujizat. Tetapi Tuhan lebih berkenan bila orang percaya kepadanya meski tanpa melihat tanda-tanda ajaib. Karena semua bukti kebangkitannya tercatat dalam kitab suci. Para rasul telah menyaksikannya dan dampak dari kebangkitannya terlihat dengan kehadiran jemaat Tuhan di muka bumi. Memang untuk itulah Injil ditulis, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Saudara-saudara, belajar juga dari situasi Thomas, bahwa orang percaya harus hidup dalam pertemuan atau persekutuan orang percaya. Thomas tidak bersama-sama dalam persekutuan. Maka ketika Tuhan menampakkan diri, Thomas tidak tahu. Ini juga yang menjadi peringatan bagi kita bahwa persekutuan itu begitu penting. Karena persekutuan merupakan tugas orang percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan berkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih bahwa
lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih, kami lagi boleh membaca bahkan pun renungkan firman. Biar kiranya lewat firman ini kami semakin dikuatkan tentang bagaimana eksistensi Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, mengorbankan diri, bahkan mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, sehingga memberikan kemenangan bagi setiap kami. Tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus, supaya walaupun kami tidak melihat, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberikan keselamatan. Terima kasih banyak. Tuntun kami juga supaya dalam hidup ini kami memaknai waktu dan kesempatan dengan hidup dalam pertemuan-pertemuan orang percaya, dalam persekutuan-persekutuan orang percaya, sehingga kami semakin mengenal akan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati channel YouTube Marturia Bukit Kasih, setiap orang-orang yang bertugas di dalamnya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Maka ini yang menjadi doa kami, ini permohonan kami, tapi juga ini syukur kami. Syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.